Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di video kita yang ketiga. Kita hari ini akan mencoba untuk melakukan proses normalisasi dari sebuah tabel universal ya. Kita akan terapkan beberapa proses normalisasi yang kita sudah pelajari sebelumnya ke latihan kali ini. Oke, untuk lebih jelasnya simak video berikut. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu. Oke, kita mulai videonya. Oke, di sini saya sudah punya sebuah tabel di Microsoft Access, di Microsoft Excel ya. Coba kita lihat bersama-sama tabel yang saya punya di sini. Ini namanya tabel universal ya. Jadi di dalam satu tabel itu memuat semuanya. Ya. Lihat di sini tono, wah ada nilainya, ada mata kuliah yang diambil dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini, tabel yang ada di sini itu adalah tabel yang sudah memenuhi normal keberapa coba? Ya benar, sudah memenuhi normal ke-1. Kenapa? Di setiap selnya tidak ada nilai yang berulang atau tidak ada multiple value. Kemudian kolomnya juga berbeda-beda semua nilai informasinya. Maka dia sudah memenuhi normal yang ke-1. Sekarang kita akan pecah-pecah tabel ini menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Kenapa kita harus pecah? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa kita harus pecah? Coba kita lihat. Kalau mata kuliah agama kita hapus atau Tono nggak jadi ambil mata kuliah agama, ya, ini dihapus. Kemudian Ani juga nggak ambil mata kuliah agama. Kemudian siapa lagi? Ya, Ani dan Tono tidak ambil mata kuliah agama. Dua-duanya dihapus semua. Apa yang terjadi? Mata kuliah agama akan hilang dari database. Kan nggak mungkin. Kan orang mahasiswanya yang batal, masa mata kuliahnya ikut hilang? Ya apa tidak? Kemudian contohnya lagi, Ani tinggalnya di Grendeng. Kabupaten ini kabupatennya Purwokerto sih, kabupatennya Banyumas harusnya ya, Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana kalau Ani keluar dari kampus atau dia udah lulus? Maka data segini banyaknya akan dihapus. Artinya apa? Ketika ini dihapus, kita akan kehilangan data Purwokerto dan Grendeng. Nggak ada lagi pilihan Purwokerto dan Grendeng. Ya apa tidak? Nah, ini namanya tabel yang tidak normal. Kita hapus ini, hilang itu. Kita masukin ini, nggak normal yang itu. Nah, ini nggak normal. Kita akan normalkan. Pertama kita analisis dulu caranya, teman-teman. Kita analisis dulu mana yang saling berkaitan langsung. NIM, nama, alamat. Ini pasti akan sangat berkaitan. Ya nggak, teman-teman? NIM menentukan nama dan alamatnya. Oke? Jadi NIM, nama, alamat, kelamin, kabupaten, provinsi. Ini sangat berkaitan sekali. Akan tetapi agama, nilai, tahun akademik, dan semester ini tidak berkaitan. Jadi kita pisah dulu aja. Oke, kita pisah tabelnya. Ya, saya pisah nih tabelnya nih. Nah, jadi kita sekarang punya dua buah tabel. Ya, kita kasih nama di sini tabel mahasiswa. Oke, sekarang kita akan konsentrasi dulu ke tabel mahasiswa. Oke, kita lihat di sini mahasiswa. Ini saya copy dulu ya. Saya copy biar ini datanya nggak hilang informasinya. Nah, ini ya. Coba kita lihat. Sekarang saya punya dua buah tabel hasil pecahan tadi ya. NIM, kita konsentrasi ke tabel mahasiswa dulu. NIM, nama, alamat, kelamin, kabupaten, provinsi. Sekarang kita pikirkan bersama. Bila Tono kita hapus, apa yang akan terpengaruh? Pertama, kelamin akan hilang. Ya apa tidak? Wah, ini kok laki-laki semua ini. Harusnya Ani kelaminnya apa? Perempuan. Oke. Ini salah ini ya. Ini datanya salah tadi. Oke. Kalau Tono dihapus, maka data jenis kelamin akan hilang. Kalau Tono dihapus, maka Kabupaten Purbalingga akan hilang. Kalau Tono dihapus, maka provinsi juga akan hilang. Harusnya ketika Tono dihapus, jenis kelamin nggak mungkin hilang. Maka kelamin ini harus kita pisah supaya tidak mempengaruhi data yang lainnya. Saya buat di sini, nama tabelnya adalah kelamin. Isinya apa saja? Nama kelamin. Apa nama kelaminnya? Laki,
kodenya apa? 1 misalnya. Saya kodekan 1. Ya, kita belum membahas primary key ya. Kemudian yang kedua adalah perempuan. Oke. Maka ketika sudah seperti ini, kita punya sebuah tabel baru lagi. Nama tabelnya adalah tabel kelamin. Saya kasih bold ya. Bold. Nah, di sini kita kasih nama kode kelamin. Oke. Coba kita lihat di sini. Ini kode kelamin. Nah, karena kita sudah punya 2 tabel, ya, ada tabel mahasiswa, tabel kelamin, maka di sini kode kelamin bukan laki-laki dan perempuan, tapi menjadi apa? 1, 1, ya enggak? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kemudian yang perempuan 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, ini apa? 1, 1, 1. Nah, kalau kita lihat kode kelaminnya 1, artinya Tono ini adalah seorang laki-laki. Ini nyambung ke bawah sini. Anda lihat di sini. Kode kelamin ini nyambung ke sini. Ya enggak? Artinya apa? Kalau kita hapus Tono, kelamin laki-laki masih ada. Kalau kita hapus Ani, kelamin perempuan masih ada. Ya apa tidak? Nah, sekarang kita lihat lagi. Mana lagi yang bisa kita pecah? Kabupaten dan provinsi. Ya apa tidak? Saya hapus Tono, Purbalingga hilang. Saya hapus Ani, Purwokerto hilang. Berarti kita harus buat tabel namanya adalah kabupaten provinsi. Nah, misalnya ya, saya buat datanya tadi apa? Datanya misalnya sama tadi ya. Ini datanya ini. Nah, ini boleh ya. Sini berarti, maaf ya, berarti ini saya kasih kode aja ya di sini. Ini sebenarnya belum begitu normal. 1, ini 2. Ini apa? Kode kap. Nah, ini apa? Nama kap. Sini apa? Nama prop. Kalau saya kasih seperti ini ya. Kasih nama di sini tabelnya apa? Provinsi. Nah, kita lihat di sini. Berarti di sini bisa kita hapus ini, ya. Sebelah sini bisa kita hapus. Nah, ini kita hapus saja. Oke, ini kita singkatin. Kita kasih nama ini apa tadi jadinya? Kita kasih nama kodenya tadi apa? 1 dan 2. Berarti yang Purbalingga itu adalah 1, yang Purwokertonya adalah yang 2. Ini berapa? 2. Nah, kemudian di sini apa? 1, 1, 1. Oke. Ini jadinya seperti ini. Di sini apa namanya? Kode kab. Oke, kalau kita lihat tabelnya sudah normal sekarang. Coba kita lihat. Kalau saya hapus Tono, Purbalingga masih ada. Saya hapus Ani, Purwokerto juga masih ada. Nah, ini sudah saling berkaitan ini satu dengan yang lainnya. Kalau kita gambarkan ya, kita kasih shape ya di sini ya. Ini kode kelaminnya itu ya. Ini kode kelamin ini akan terhubung dengan maaf ini kok gambarnya kayak gini ya. Pakainya freestyle kali ya. Mana yang buat gambar mana ya? Ini ya, curve. Ini orat-orat ini, scribble. Ini kali ya. Ini ke kode kelamin. Mana lagi? Kita gambar lagi ya. Ini ya. Berarti yang mana tadi lanjutannya? Scribble-nya tadi mana ya? Saya lupa nih. Ini ya, curve, scribble ini. Nah, kode kabupaten ini ke situ. Ya apa tidak? Sekarang kita konsentrasi ke sini.
NIM mata kuliah nilai tahun akademik semester. Nah, ini kita harus juga pecah. Bagaimana pecahnya? Masa kalau orang yang nggak jadi ambil, mata kuliahnya ikut hilang? Kan nggak mungkin. Berarti mata kuliah ini harus kita pecah sendiri. Ya apa tidak? Kita pecah mata kuliahnya menjadi tabel, misalnya nama tabelnya adalah mata kuliah. Isinya apa? Kolomnya ada kode mata kuliah. Kemudian apalagi SKS misalnya, nama dulu, kemudian apa, SKS misalnya. Nah, kita bisa copy nih datanya, bahasa Indonesia, fisika, kimia. Oke, kita lihat paste. Sorry, maaf, ini harusnya di sini. SKS nya misalnya ini 2, 2, 2, 3, 2 misalnya ya, 3 deh. Kemudian kode MK-nya ini UNO 1, dan seterusnya sampai dengan terakhir. Nah, sekarang kita kotakin. Nah, berarti di sini bukan mata kuliah lagi, tapi kode MK. Nah, kodenya dari mana? Ini. Misalnya ini ya, ini misal saja UNO 1, UNO 2, UNO 3 sampai dengan UNO yang terakhir. Ya, seperti itu misalnya ya. Ini misal data yang bawah saya hapus lah, biar kelihatan selesai gitu ya. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini sudah normal ya. Artinya gimana nih kalau kita lihat nih? Kalau kita gambar ya. Kalau kita gambar, coba kita gambar lagi ya. Kasih ini ya tadi ya, NIM-nya itu ngambil dari sana. Nah, kode MK-nya ngambil dari mana? Kode MK-nya itu ambil dari sebelah mana? Kode MK-nya ngambil dari sebelah ini, sini. Coba kita lihat di sini. Tabelnya ternyata sudah punya hubungan satu dengan yang lainnya. Ini yang kita sebut sebagai berelasi, atau kita sebut sebagai database relasional. Terdiri atas berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kita punya 5 tabel yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tabel ini sudah normal. Sebenarnya ini belum selesai ya, karena kita belum sampai konsep primary key dan lain sebagainya. Ini cuma baru mecah-mecah aja. Coba kita lihat. Kalau kita hapus mata kuliah dari seseorang, kita tidak akan mengurangi jumlah mahasiswa. Kalau kita menghapus pengambilan mata kuliah, dia tidak akan menghapus jumlah mata kuliahnya. Jadi ini sudah normal. Ini misalnya kita anggap saja tabelnya namanya KRS. Nah, kalau KRS-nya dihapus, mata kuliahnya tetap. Kalau mahasiswanya dihapus, provinsinya tetap, jenis kelamin juga tetap. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan proses dekomposisi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai primary key, foreign key, composite key, dan key-key yang lainnya. Oke, baik teman-teman, jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Kita ketemu lagi di kuliah mendatang. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis kunci yang ada di dalam sebuah database. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.